Jika ditarik mundur, wacana perubahan masa jabatan presiden dan amandemen konstitusi muncul dan disuarakan oleh wajah-wajah yang sudah sangat familiar. Ketika dikategorisasi, sejumlah wajah tersebut dapat dibagi menjadi pejabat publik berlatar partai politik dan non-partai politik. Sosok seperti Zulkifli Hasan dari Partai Amanat Nasional, Muhaimin Iskandar dari Partai Kebangkitan Bangsa, dan Erlangga Hartarto dari Partai Golkar adalah nama-nama pejabat publik berlatar ketua umum partai politik yang sempat membuat gaduh publik karena pernyataan mereka soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Sementara, Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, adalah nama pejabat publik non-partai yang turut melontarkan pernyataan soal wacana serupa. 5 nama tersebut akhirnya berhadapan dengan barisan politisi atau figur publik yang menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Sebut saja Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Hidayat Nur Wahid, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Valdo Maldini, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, hingga Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto. Walau di antara penolakan keras yang muncul itu, masih ada pihak yang tidak jelas bersikap, seperti Muhammad Kodari, serta Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia, Dea Tonggaesti, yang menolak penundaan pemilu, namun tetap mendorong amandemen konstitusi. Akan tetapi, fakta bahwa kubu kontra mengungguli jumlah para pihak pendukung seharusnya cukup untuk membuat isu perpanjangan masa jabatan berhenti dan tak berlanjut lagi. Pernyataan Pak Luhut di 11 Maret lalu kembali memanaskan isu durasi jabatan presiden yang sebetulnya sudah diredam oleh banyak pihak. Apa yang terucap dari lisan Menko Marves itu seakan menjadi titik puncak dari rangkaian aksi ugal-ugalan sejumlah ketua umum partai koalisi pemerintah yang secara terbuka maupun malu-malu terlibat dalam operasi yang bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan eksekutif. Semua argumentasi kontra pun sudah bermunculan secara masif dari berbagai elemen masyarakat. Namun isu ini seakan dirancang untuk tetap merasuk ke tengah-tengah perbincangan publik. Kerja yang begitu sistematis dari para penghembus wacana ini lantas menjadi pendorong bagi banyak pihak di sisi berlawanan untuk terus menyuarakan poin-poin yang menegasikan urgensi isu perpanjangan masa jabatan presiden dengan konsistensi yang serupa. Selaras dengan Caimin, Luhut Binsar Panjaitan turut melampirkan big data sebagai fondasi argumennya. Pak Luhut menyodorkan klaim bahwa urgensi untuk memperpanjang masa jabatan presiden adalah aspirasi yang ditangkap dari 110 juta masyarakat Indonesia yang menggunakan media sosial. Angka ratusan juta itu menjadi sangat spektakuler, apalagi laporan tahunan digital 2022 oleh Kepios dan We Are Social menunjukkan bahwa jumlah pengguna media sosial di Indonesia per Februari 2022 adalah 191,4 juta orang atau sekitar 69% dari total populasi. Artinya, Pak Luhut berusaha mengatakan bahwa terdapat lebih kurangnya 40% warga Indonesia yang menginginkan Presiden Jokowi tetap menjabat di pucuk kepemimpinan eksekutif. Tanpa perlu menarik sampel untuk mewakili 273 juta populasi warga negara Indonesia, data Pak Luhut seakan-akan kokoh tak terbantahkan. Akan tetapi, Pak Luhut tidak pernah mempertanggungjawabkan klaimnya lebih jauh lagi. Tuntutan untuk membuka data hingga menjelaskan metodologi yang digunakan dalam mendapatkan data 110 juta pengguna media sosial dibiarkan menggantung. Padahal, elaborasi lebih lanjut dari Pak Menko sangatlah dibutuhkan. Terlebih, hasil sejumlah lembaga survei teranyar malah menunjukkan tren yang berbanding terbalik terkait perpanjangan masa jabatan presiden melalui penundaan pemilu 2024. Belum lagi, petisi daring yang digalang oleh Koalisi Tolak Penundaan Pemilu 2024 juga telah mendapat dukungan lebih dari 30.000 suara. Lantas, apakah big data yang dimiliki dan dilafalkan Pak Luhut secara lantang adalah sesuatu yang valid? Ya nggak bisa kita validasi, kan nggak dibuka datanya.
nggak tahu apa kata kunci yang dia pakai, periodenya itu kapan kan gitu, itu data kapan gitu. Kemudian harus dibuka juga setelah kita dapat datanya. Kan di media sosial kan ada manusia asli dan kemudian ada robot kan, ada buzzers. Nah itu harus dipisahkan dong. Nah kalau mau mengklaim bahwa ini pendapat dari netizen yang kemudian jadi publik, ya harus dilihat, oh berarti ini publik yang netral, yang umum, bukan buzzer, ya, bukan robot. Ya. Nah kalau kebanyakan buzzer dan robot ya kan nggak bisa diklaim bahwa ini pendapat publik kan. Gitu. Nah, ini kita karena nggak terbuka, nggak bisa susah diverifikasinya. Maka yang bisa kita lakukan adalah ya sudah. Kita pakai kira-kira, kalau niatnya mau mencari tentang topik tadi, perpanjangan, ya kira-kira kata kuncinya tadi. Terus kita tes lagi sendiri, saya tes misalnya dengan periode 1 bulan, saya tes lagi periodenya lebih lama lagi, misalnya dari Januari. Hasilnya kok jauh beda gitu. Selain perkara Mahadata yang terlalu sering digunakan oleh pejabat kita, pernyataan Pak Luhut soal perpanjangan masa jabatan presiden juga mendapat respons yang cukup hangat dari Hasto Kristianto. Dirinya mengingatkan bahwa apa yang dilakukan Luhut Binsar Panjaitan telah melampaui mandatnya sebagai Menteri Koordinator yang membidangi kemaritiman dan investasi. Pernyataan Pak Luhut, menurut Pak Hasto, merupakan ranah Kemenko Polhukam dan Kemendagri. Sehingga Pak Luhut sudah berada di luar tupoksinya ketika menuturkan hal tersebut kepada publik. Selain itu, respons dari Hasto juga mengisyaratkan suatu kepentingan mendesak untuk mengakhiri segera opera sabun yang sempat dibuka oleh Bahlil Lahadalia pada Januari lalu. Hingga kini, Pak Luhut menjadi menteri ketiga dari Kabinet Presiden Joko Widodo yang menutup telinga sembari terus meneriakkan wacana perpanjangan dikala Presiden sendiri sudah menolaknya mentah-mentah. Hal ini menjadi begitu miris di tengah upaya penguatan sistem presidensialisme yang masih terus berlangsung di Indonesia. Merujuk buku Presidensialisme Setengah Hati, terdapat sejumlah indikator yang dapat merefleksikan sistem presidensialisme yang efektif. Satu poin yang penting untuk digarisbawahi adalah soal loyalitas para menteri yang secara penuh diberikan kepada presiden. Poin ini bisa saja menjadi keliru ketika loyalitas dibaca oleh para menteri sebagai upaya mempertahankan kuasa dan kedudukan seorang presiden yang sama selama mungkin. Menjadi loyal kepada presiden seharusnya diwujudkan oleh para menteri dalam bentuk kegigihan untuk menerjemahkan dan mewujudkan visi presiden dalam periode pemerintahan yang sudah diatur dan dibatasi oleh regulasi. Bukan malah mendorong-dorong presiden untuk menjadi pemimpin yang terlihat culas karena tidak mematuhi konstitusi negara. Isu ini adalah isu yang tidak konstitusional. Tidak boleh itu para pejabat negara yang tugasnya melaksanakan konstitusi, tapi justru kesana kemari mengadvokasi upaya untuk mengubah konstitusi karena ingin memperpanjang masa jabatan mereka dan alasannya tidak jelas. Alasannya itu kan ada alasan pandemi, alasan pemulihan ekonomi, alasan pembangunan, semua itu tidak bisa dibenarkan sebagai alasan untuk mengubah konstitusi. Untuk mengubah konstitusi itu harus ada alasan yang betul-betul objektif yang dikehendaki oleh mayoritas masyarakat. Alasan-alasan itu tidak ada sampai sekarang. Jadi kalau tetap dipaksakan maka akan terjadi pengkhianatan terhadap konstitusi atau akal-akalan terhadap konstitusi. Dan itu akan membuka jalan bagi Indonesia untuk kembali ke era otoritarianisme. Karena begitu pemerintahan sekarang berhasil memperpanjang masa jabatannya, tidak ada jaminan nanti mereka tidak akan memperpanjang lagi. Beberapa waktu lalu, saya sempat menyinggung posisi sentral PDI Perjuangan dan Partai Nasdem dalam menentukan keberlanjutan serta realisasi isu perpanjangan masa jabatan presiden. Maka dari itu, pengambilan sikap Megawati Soekarno Putri serta Surya Paloh sebagai pimpinan tertinggi kedua partai koalisi pemerintahan menjadi salah satu opsi yang patut didorong bersama-sama. Saya optimis isu ini bisa benar-benar diakhiri bila Bu Mega serta Pak Surya memutuskan untuk menjadi champions of the people dengan memberikan pernyataan yang tegas dan tak bersayap dalam menolak isu perpanjangan masa jabatan presiden. Kultur partai politik kita yang masih menunjukkan ketaatan tak terbantahkan pada ketua umum partai akan membuat pernyataan dari dua elit politik ini mengunci ratusan kursi di parlemen. Lantas, dengan membenamkan potensi pergerakan kekuatan di MPR,
agenda amandemen konstitusi yang sudah disasar oleh para oligarks sejak awal bergulirnya isu ini setidaknya dapat kita tutup rapat-rapat. Seluruh usaha mencampakkan konstitusi yang saat ini dipertontonkan semakin menunjukkan ciri yang terstruktur, sistematis, dan juga masif. Mungkin saja operasi ini mulai memasuki fase-fase akhir dengan kemunculan Pak Luhut sebagai pamungkas. Namun, memelihara keawasan publik adalah pilihan yang harus terus dijaga agar upaya untuk menyesuaikan ulang konstitusi oleh para oligarks bisa semakin jauh dari rengkuhan mereka yang berkuasa. Pada akhirnya, dalih big data hingga pandemi hanya berhasil meyakinkan publik bahwa ketakutan telah melatari semua kecerobohan para penguasa yang sedang mencari peluang untuk tetap menjadi golongan yang dikdaya.